Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat seiman, mari kita buka pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, lagi halal, dan amalan yang diterima. Baik sahabat seiman, hari ini tanggal 2 Februari tahun 2026 bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban, malam tanggal 15 Sya'ban 1447 Hijriah. Dan khusus di Masjid Raya dan juga di masyarakat Indonesia pada umumnya, nisfu Sya'ban ini identik dengan membaca surah Yasin dan makan-makan bersama. Benar, jadi di Indonesia malam nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban sangat identik dengan tradisi membaca surah Yasin berjemaah. Biasanya 3 kali, dan makan bersama atau kenduri atau selamatan. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghidupan malam nisfu Sya'ban yang diyakini sebagai malam penuh pengampunan dan keberkahan, serta waktu di mana catatan amal manusia dilaporkan. Baik sahabat seiman, tradisi membaca Yasin sebanyak 3 kali umumnya dilakukan setelah sholat maghrib. Masing-masing bacaan Yasin biasanya diniatkan untuk tujuan tertentu. Seperti niat bacaan Yasin pertama diniatkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan umur yang panjang dalam keberkahan, kesehatan, dan ketaatan, serta istiqomah dalam beribadah hingga akhir hayat. Bacaan Yasin kedua diniatkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari musibah, fitnah, bala, dan mara bahaya, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Sedangkan niat membaca Yasin yang ketiga untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekayaan hati, tidak bergantung kepada selain Allah, serta ditetapkan iman Islam sampai akhir hayat. Setelah membaca surah Yasin 3 kali, biasanya dilanjutkan dengan sholawat dan beristighfar, kemudian dilanjutkan dengan sholat Isya berjemaah dan sholat ba'da Isya. Nah, untuk tradisi makan bersama biasanya dilaksanakan setelah kita melaksanakan sholat sunnah ba'da Isya. Ini sebagai wujud bersyukur dan juga sebagai wujud sedekah dan sarana mempererat silaturahmi antar warga atau antar jemaah. Dan biasanya dananya ini diambil dari urunan dari para jemaah berupa donasi. Inilah merupakan cermin keindahan Islam yang memadukan ibadah dengan kegiatan sosial, memadukan ibadah dalam bentuk ngaji bareng, kemudian dipadukan dengan kegiatan sosial yaitu makan bersama. Mengapa
Nisfu Sya'ban spesial. Bulan Sya'ban merupakan salah satu bulan mulia dalam kalender Hijriah yang memiliki keistimewaan tersendiri. Di antara hari-hari istimewa dalam bulan ini adalah malam Nisfu Sya'ban, yaitu malam pertengahan bulan Sya'ban yang jatuh pada tanggal 15 Sya'ban. Malam ini telah lama dikenal oleh umat Islam sebagai waktu penuh rahmat, ampunan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Secara bahasa, nisfu berarti setengah, sehingga nisfu Sya'ban bermakna pertengahan bulan Sya'ban. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa malam nisfu Sya'ban Allah SWT melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada hamba-hambanya yang beriman, kecuali mereka yang masih bergelimang dosa besar seperti syirik, permusuhan, dan kebencian yang belum diselesaikan. Salah satu keutamaan nisfu Sya'ban disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Bahaiki bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, lalu dia mengampuni semua hambanya kecuali orang musyrik dan orang yang saling bermusuhan. Hadis ini menjadi pengingat penting bahwa ampunan Allah sangat luas, namun hati yang dipenuhi kebencian dan kesyirikan dapat menjadi penghalang turunnya rahmat tersebut. Selain sebagai malam ampunan, nisfu Sya'ban juga diyakini sebagai waktu diangkatnya catatan amal tahunan manusia. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dalam sebuah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Nabi SAW sering berpuasa di bulan Sya'ban, lebih banyak dibanding bulan lainnya, kecuali Ramadan. Hal ini menunjukkan pentingnya bulan Sya'ban sebagai momentum persiapan spiritual. Keutamaan nisfu Sya'ban tidak hanya terletak pada malamnya, tetapi juga pada ajakan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah SWT dan sesama manusia. Umat Islam dianjurkan memperbanyak ibadah seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, berdoa, beristighfar, serta memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu. Selain itu, membersihkan hati dari iri, dengki, dan permusuhan menjadi amalan penting agar rahmat Allah dapat turun secara sempurna. Nisfu Sya'ban juga menjadi pengingat bahwa Ramadan sudah semakin dekat. Dengan memanfaatkan malam dan hari-hari di bulan Sya'ban, seorang muslim dapat mempersiapkan diri secara rohani agar memasuki Ramadan dengan hati yang bersih dan iman yang kuat. Dengan memahami dan mengamalkan keutamaan nisfu Sya'ban, diharapkan umat Islam tidak hanya menjadikannya sebagai tradisi tahunan, tetapi sebagai momentum muhasabah diri, memperbanyak amal saleh, serta mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk meraih berkah, untuk meraih keberkahan dan ampunan di malam nisfu Sya'ban. Jadi sebagai kesimpulan, nisfu Sya'ban di Indonesia adalah momen yang menggabungkan peningkatan ibadah, yaitu membaca Yasin, zikir dan doa, dengan tradisi sosial makan bersama atau kenduri untuk memohon keberkahan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Baik sahabat seiman,
bagikan video ini. Semoga jari tangan yang subscribe, like, dan share akan dicatat sebagai pahala jariah yang akan dihitung terus walaupun kita sudah tidak ada di bumi lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.